Halo teman-teman, selamat datang di channel Karya Sija. Sini saya akan membahas tentang laporan saya selama PKL di SMK Negeri 2 Klaten. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Himatul Akbar. Saya siswa SMK Negeri 2 Klaten, kelas 13 Sija B. Ya. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu apa itu PKL. Menurut Wikipedia, on the job training atau dalam bahasa Indonesia disebut praktek kerja lapangan adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertepatan di lingkungan kerja langsung. Adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertepatan di lingkungan kerja langsung. Jadi, siswa akan langsung terjun ke dunia usaha, dunia kerja, layaknya seorang pekerja. Lanjut ke slide selanjutnya, mengapa kita harus PKL? PKL sendiri merupakan salah satu kegiatan wajib bagi siswa SMA, SMK, maupun universitas. Dengan adanya PKL, siswa akan mendapatkan pengalaman baru, di mana diharapkan dapat menjadi bekal kita dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang semakin ketat dalam persaingan. PKL sendiri, di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang PKL ini. Seperti contohnya, ini nomor 1 GBHN tahun 1993. Selanjutnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 4 pasal 10 ayat 1. Terus Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 8 pasal 33. Dan masih banyak lagi peraturan yang membahas mengenai mengatur mengenai PKL ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Apa tujuan kita untuk PKL? Tujuan PKL adalah mempunyai banyak poin. 1. Untuk memperkenalkan pada dunia usaha. 2. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan siswa untuk memasuki dunia usaha. 3. Meningkatkan daya kreasi produktivitas terhadap siswa sebagai pesaing dalam menghadapi atau memasuki dunia usaha yang sesungguhnya. 4. Memperluas wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan pada tempat di mana siswa melaksanakan PKL. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa manfaatnya. Apa manfaat PKL? PKL memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, manfaat PKL bagi peserta, bagi sekolah, maupun bagi dunia kerja. Untuk manfaat bagi siswa, yaitu meningkatkan ilmu yang telah diperoleh siswa, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang terorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. 3. Menambah kompetensi dan menanamkan etos kerja yang tinggi. Lanjut ke manfaat untuk sekolah. Untuk sekolah sendiri, manfaat PKL adalah terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja selama PKL. Mengembangkan program sekolah melalui sinkronasi kurikulum, proses pembelajaran, technical factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktikum berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Yang terakhir, manfaat bagi dunia kerja. Dunia kerja sendiri punya manfaat dari kita PKL di dunia industri, yaitu dunia industri lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Kedua, adanya masukan yang positif dan konstruksi bagi SMK untuk pengembangan dunia usaha atau dunia industri. Terakhir, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Itu tadi manfaat dari adanya PKL. Terus lanjut, apa tugas kita sebagai peserta PKL? Jadi kita kan sudah PKL. Terus apa tugas kita saat PKL? Ada poin-poin penting yang harus diperhatikan, yang harus dijalankan oleh peserta PKL. Itu pertama, melaksanakan kegiatan PKL selama 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Ini berlaku bagi SMK Negeri 2 Klaten. Kedua, menjaga nama baik sekolah itu harus.
Ketiga, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sopan dalam melaksanakan kegiatan PKL. Selanjutnya mentaati peraturan dan tata tertib di tempat pelaksanaan PKL. Dan terakhir, karena kita masih berstatus siswa, kita wajib mendokumentasikan berupa laporan tertulis, baik itu hardware atau software, dan mengisi jurnal kegiatan PKL kita. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan kegiatan PKL saya selama PKL di SMK Negeri 2 Klaten. Oke. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah SMK Negeri 2 Klaten. SMK Negeri 2 Klaten dulunya bernama STM Klaten dan masih berstatus swasta. Pada tanggal 1 Januari 1965, STM Klaten resmi dikukuhkan sebagai Sekolah Teknik Menengah Negeri. Kemudian pada tahun 1991, STM Negeri Klaten berubah nama menjadi SMK Negeri 2 Klaten. SMK Negeri 2 Klaten memiliki jumlah total jurusan yaitu 8 jurusan. Dan pada tahun 2017 terjadi perombakan pada nama semua jurusan. Sebagai contohnya, teknik komputer jaringan menjadi sistem informatika jaringan dan aplikasi. Kemudian SMK Negeri 2 Klaten memiliki visi yaitu menjadi SMK bertaraf internasional yang unggul, cerdas, bermartabat, dan cinta lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi web ofisial SMK Negeri Klaten yaitu smknegeri2klaten.sch.id. Ini adalah struktur organisasi dari tempat PKL saya yaitu di SMK Negeri Klaten, khususnya jurusan SIJA. Di sini ada kepala program perkalian, guru mapel, pengurus, dan teknisi. Untuk siswa magang atau PKL itu ditempatkan pada bagian teknisi. Untuk jam kerjanya, SMK Negeri 2 Klaten menerapkan sistem 5 hari kerja. Jadi hanya dari Senin sampai Jumat. Kegiatannya dimulai dari jam 8 sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 1 istirahat. Terus lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 3, terus pulang. Kecuali hari Jumat hanya sampai jam 2 siang. Untuk alur kerjanya, di pagi hari kita akan di briefing untuk menjelaskan tentang kegiatan apa aja yang dilakukan pada hari ini. Kemudian lanjut eksekusi kerja, dan setelah selesai kita laporan. Terus selanjutnya ada job desk. Pada saat PKL, ini adalah contoh job desk saya saat PKL di SMK Negeri Klaten. Semua job desk hampir relate dengan kompetensi yang pernah diajarkan di sekolah. Yang pertama, penataan lab. Kedua, pengecekan PC dan maintenance. Itu biasanya diajarkan di pelajaran KJD. Terus lanjut servis PC juga sama, perawatan software, instalasi software, office, dan lain-lain. Selain itu juga, selain kegiatan di SMK Negeri Klaten, saya juga ditugaskan untuk kegiatan di luar, yaitu seperti syuting video dokumentasi program pendidikan di SMK Kristen 2 Klaten, atau lebih dikenal dengan Victoria Hotelku. Lanjut, ini dokumentasi saya saat PKL di SMK Negeri 2 Klaten. Ini gambar pertama itu saat menataan lab, itu menata kursi-kursi, menata monitor. Terus ya, untuk gambar ketiga ini sedang servis PC, dan ini lanjut
Ini sedang instalasi software, ini berupa software editing yaitu Corel Draw, dan gambar selanjutnya yaitu ini yang sedang merakit PC. Ini ada komponen CPU, motherboard, fan, RAM, dan lain-lain. Lanjut ke dokumentasi selanjutnya, yaitu ini saat saya syuting video di Victoria Hotel School, dan ini saat editing videonya. Jadi selain kita syuting juga edit untuk videonya. Itu juga diajarkan pada pembelajaran kompetensi SIMDIK saat kelas 1. Oke, nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya PKL menjadi sarana kita dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Setiap tempat PKL memiliki aturan dan struktur tersendiri. Jadi, kita tetap harus menjaga sikap serta keprofesional kita walaupun kita masih dalam kegiatan PKL. Untuk saran saya yaitu 1, siapkan mental kalian. 2, perbanyak relasi. 3, cari tempat tujuan PKL di jauh-jauh hari. 4, asah skill semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sesering mungkin, semaksimal mungkin. Dan terakhir, jangan menganggap remeh PKL. Jangan asal dapat PKL terus ya udah, jangan gitu, jangan. Nanti kalian akan stres sendiri kalau gitu. Oke, sekian dari saya.